Halo teman-teman, semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan bahas sebuah film tentang seorang pendekar yang tidak bisa melihat yang menjadi pemburu bayaran untuk menangkap para buronan. Film ini berjudul Devian yang dirilis tahun 2022. Diperlihatkan seorang buta yang bernama Cheng sedang bermain judi dan telah memenangkan begitu banyak uang. Sang bandar kemudian mengajak taruhan secara besar-besaran. Sebagai taruhannya, sang bandar akan melipat gandakan semua uang yang ada di meja apabila Cheng menang. Namun jika kalah, Cheng harus meninggalkan sebelah lengannya. Cheng ternyata kalah, tapi dia mengetahui apabila ia sedang dicurangi. Ketika sang bandar meminta pengawal memotong tangan Cheng, tiba-tiba bos mereka yang bernama Qiu Feng datang dan memarahi sang bandar. Qiu Feng meminta maaf dan meminta Cheng untuk terus bermain. Tetapi Cheng memutuskan untuk pergi. Tiba di tengah jalan, Cheng dicegat sekelompok orang yang tak lain adalah Qiu Feng dan para pengawalnya. Mereka tidak menyangka ternyata Cheng jago bertarung. Ia melibas semua pengawal dan menangkap Qiu Feng. Cheng pun menanyakan keberadaan seorang gadis yang bernama Nian. Mundur sebulan sebelumnya, dunia saat itu sedang bergejolak sehingga para penjahat merajalela. Setiap daerah menawarkan dunia persilatan untuk memburu para penjahat dengan imbalan yang sangat besar. Dan Cheng adalah salah satu pemburu penjahat tersebut. Terlihat Cheng sedang memasuki sebuah kota kecil yang bernama Kota Liang. Bau arak menuntun Cheng mendekati sebuah rumah. Seorang gadis yang bernama Nian sedang membereskan sebuah meja perjamuan. Cheng berniat membeli arak darinya. Dengan tersenyum, Nian mengatakan itu semua adalah perjamuan untuk merayakan pernikahannya pada hari itu. Melihat Cheng yang pergi begitu saja, dengan rasa kasihan, ia pun mengundang Cheng untuk minum arak pernikahan dengan gratis. Cheng pun kembali dan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah pernikahannya walaupun ditolak oleh Nian. Nian yang hendak membantu mengikat kuda Cheng, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah karung yang jatuh. Cheng bilang bahwa karung itu berisi orang yang telah melakukan kejahatan. Cheng pun berterus terang bahwa ia adalah seorang pemburu penjahat dari Mahkamah Agung demi mendapatkan imbalan. Perayaan pernikahan Nian pun dimulai. Tiba-tiba, perayaan itu terhenti. Seorang lelaki berpedang berdiri di depan mereka. Ternyata, laki-laki itu bernama Niju yang tak lain adalah kakak Nian. Namun sikap Niju yang kasar membuat orang-orang yang hadir di sana merasa tidak nyaman. Hal ini membuat semua orang pamit untuk pulang. Hanya Cheng yang masih duduk di sana. Niju kemudian menghampiri dan mencoba menakut-nakuti Cheng. Tapi Cheng menunjukkan kelihayannya. Lalu ia pun pergi ke tempat di mana kudanya diikat. Dan ia pun tertidur dalam keadaan mabuk. Malam harinya, Cheng terbangun dari tidurnya. Ia memastikan penjahat yang diikat di dalam karung masih ada di sana. Lalu ia pun berjalan ke arah tempat pesta pernikahan tadi siang. Cheng menemukan Niju sudah tergeletak tak bernyawa di sana. Ia pun menemukan Nian dalam keadaan meringkuk di atas meja di dalam ruangan. Mundur 4 jam ke belakang. Terlihat Qiu Feng dan anak buahnya datang ke tempat pernikahan Nian. Rupanya mereka sedang memburu Niju. Niju sebenarnya adalah bagian komplotan dari geng bawah tanah di kota Luoyang. Bos Qiu Feng yang bernama Yuan Ying pun ada di sana. Dengan menggunakan kode, ia memerintahkan untuk menghabisi semua yang ada di sana. Niju juga mencoba untuk melakukan perlawanan. Di sela pertarungannya, Niju melihat Nian diseret oleh Qiu Feng ke dalam sebuah ruangan.
Namun perjuangan Niju harus berakhir ketika anak panah melesat dan menancap di dadanya. Tapi nasib Nian lebih tragis lagi di dalam ruangan sana. Kembali ke Cheng yang sedang berusaha mengobati dan menghibur Nian dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Dan Nian masih beruntung dibandingkan dengan mereka. Terlihat Cheng memasuki pusat kota kecil dengan penjahat yang ditawannya. Tak lama kemudian serombongan orang mengikutinya masuk ke dalam sebuah gedung pengadilan. Lalu mereka bertanya pada Cheng tentang orang yang dibawanya. Cheng menjawab bahwa orang yang ia bawa adalah buronan yang dihargai 500 gram emas oleh pengadilan bagi yang menangkapnya. Dan ia pun menyerahkan surat penangkapan kepada seseorang yang bernama Tuan Gao. Lalu Cheng bertanya pada mereka, siapa di antara mereka yang bernama Zhang? Teriakan itu cukup bagi Cheng bahwa dialah penjahat lainnya yang sedang ia cari. Gao ternyata adalah salah satu pejabat di kota itu. Ia pun membayar Cheng dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Sebelum pergi, Cheng memberitahu Gao tentang keluarga Nian yang dibantai di sebelah barat kota tersebut. Gao dan anak buahnya yang telah sampai di rumah Nian langsung melakukan penyelidikan. Anak buahnya menemukan sebuah anak panah yang dikenali milik keluarga Yuan dari kota Luoyang. Terlihat sepertinya Gao merasa serba salah. Terlebih ketika Nian mengatakan kapan Gao akan ke kota Luoyang untuk menangkap mereka. Gao yang sudah keder dengan keluarga Yuan meminta Nian untuk melupakan semua kejadian. Dan ia akan membantu menguburkan orang yang telah meninggal di sana. Nian tetap meminta keadilan, bahwa nyawa harus dibayar nyawa. Gao mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi keadilan kali ini. Desakan dari Nian yang meminta keadilan malah membuat Gao menjadi marah. Karena saking takutnya berurusan dengan keluarga Yuan. Lalu Gao membuat rekayasa bahwa Nian membunuh kakaknya sendiri karena melindungi suaminya yang dipermainkan oleh Niju. Nian pun ditangkap oleh mereka dan dibawa ke pusat kota. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Cheng. Cheng mengatakan pada Gao bahwa nasib Nian sudah menyedihkan dan tidak perlu menghancurkannya lagi. Gao membentak Cheng bahwa itu bukan urusannya. Mendengar hal tersebut, Cheng langsung berdiri dan bertarung dengan mereka. Dengan mudahnya, Cheng melibas mereka semua. Cheng pun membebaskan Nian dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Nian meminta Cheng untuk membantunya membunuh dengan imbalan uang. Tapi Cheng menolaknya. Nian tahu bahwa Cheng hendak pergi ke kota Luoyang. Ia ingin ikut pergi ke sana untuk melapor dan mencari keadilan di kota itu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kota Luoyang. Sambil makan, Nian memberitahu Cheng bahwa ia akan pergi ke sebelah timur pasar, di mana ia akan mencari keadilan di sana. Selesai makan, mereka pun berpisah di kota itu. Sementara itu di sisi lain kota Luoyang, seorang perempuan terkenal bernama Nyonya Qin menjadi pusat perhatian banyak orang di sana. Qin kemudian memasuki sebuah rumah. Ternyata Cheng sudah ada di sana. Rupanya mereka sudah saling mengenal satu sama lainnya. Lalu Cheng memberikan semua imbalan yang ia dapat dari pengadilan pada Qin. Cheng pun menceritakan keberhasilannya di kota Liang dengan menangkap 2 orang penjahat sekaligus. Termasuk 1 orang buronan yang menyamar di kantor pengadilan. Sampai di sini diketahui, ternyata Qin adalah orang yang mengatur pekerjaan bagi Cheng sebagai pemburu bayaran yang menangkap para buronan. Selanjutnya, Qin memberitahukan misi baru dan besar bagi Cheng, yaitu memburu buronan kelas kakap yang mempunyai kekuasaan di kota Yanzhou. Misi yang sulit tapi bayarannya sangat tinggi. Dan itu adalah misi terakhir Cheng.
Jika misi ini berhasil, maka uang yang dikumpulkan sudah cukup untuk mengobati mata Cheng supaya bisa melihat kembali. Tabib yang bisa mengobatinya adalah kakak seperguruan dari gurunya Qin. Tiba-tiba, beberapa orang masuk membawa satu orang yang terluka. Orang tersebut salah satu orang yang bekerja di keluarga Yuan yang terkenal di kota itu. Orang itu menceritakan kejadiannya di mana Yuan Ying sedang melamar nona ketiga dari Jenderal Go. Tiba-tiba seorang wanita yang tak lain adalah Nian berlari masuk untuk membalas dendam pada Yuan Ying dan melukai dirinya. Yuan ingin langsung membereskan masalah itu, tapi Jenderal Go meminta menundanya dan menahan wanita tersebut. Lalu Yuan menyuruh Qiu Feng untuk membawanya pergi. Ketika orang itu memaki Nian adalah wanita murahan, Cheng langsung menyerang orang itu dan menarik jahitan lukanya. Setelah kejadian tersebut, Qin yang mengetahui adanya permasalahan antara Cheng dengan keluarga Yuan mengingatkan Cheng untuk tidak mengganggu keluarga Yuan. Karena mereka adalah geng bawah tanah kota Luoyang dan dekat dengan kekuasaan. Apalagi Yuan Ying akan menjadi menantu Jenderal Go. Terlihat Cheng berjalan bersama kudanya. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke rumah judi milik keluarga Yuan. Kembali ke cerita awal film di mana Cheng menangkap Qiu Feng dan menanyakan di mana Nian berada. Cheng pun menyiksa Qiu Feng sehingga Qiu Feng menunjukkan di mana Nian berada. Ia pun langsung menuju ke sana. Tiba-tiba, Cheng mendapat serangan dadakan dari anak buah Yuan. Orang tersebut sangat lihai. Namun Cheng dapat menaklukkannya. Nian pun dapat ditemukan oleh Cheng. Kondisi Nian sangatlah menyedihkan. Di saat itulah Cheng mendengar sebuah gerakan di belakangnya. Lalu Nian dibawa ke rumah Qin untuk diobati. Qin menyadari setelah kejadian itu, permasalahan akan menjadi lebih rumit karena melibatkan keluarga Yuan. Ia meminta Cheng untuk segera pergi bersamanya. Namun permintaan itu malah menjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Karena Cheng bertekad untuk terlebih dahulu membantu Nian mencari keadilan. Sampai di sini akhirnya terkuak. Ternyata Qin berbohong jika mata Cheng bisa disembuhkan. Ia hanya menginginkan Cheng tetap buta selamanya, dan ia pun berharap untuk menjadi buta supaya tidak bisa melihat kekejaman seperti yang terjadi pada Nian. Keesokan harinya, Cheng mengantar Qin untuk membawa Nian ke tempat yang aman. Sedangkan Cheng sendiri tetap di sana sampai urusan keadilan untuk Nian bisa ditegakkan. Lalu Cheng pun menyiksa Qiu Feng yang telah ditangkapnya untuk menanyakan kenapa keluarga Yuan memburu keluarga Nian. Qiu Feng yang berharap dibebaskan kemudian menceritakan tentang permasalahannya. Rupanya, nona ketiga dari Jenderal Go menginginkan bintang di langit. Yuan Ying kemudian memberikan hadiah mutiara malam yang digalinya dari kuburan rajahan. Karena takut keluarga Go sial, Yuan Ying kemudian membunuh semua orang yang membongkar makam tersebut. Termasuk Niju, kakaknya Nian. Lalu Cheng mengikat Qiu Feng dengan nilon dan mengikatnya pada sebuah pintu. Tak lama setelah itu, Yuan Ying datang ke tempat itu. Ketika ia membuka pintunya, maka Qiu Feng pun tewas. Kembali ke Qin yang telah membawa Nian ke tempat yang aman. Ia segera berkemas-kemas untuk kembali ke kota Luoyang. Lalu ia memberitahu Nian untuk pergi ke arah selatan karena keluarga Yuan akan tetap mengejarnya. Namun sayang, Qin yang kembali ke kota Luoyang disergap dan ditangkap oleh anak buah Yuan Ying di sebuah hutan bambu. Di sisi lain, Cheng mendatangi sebuah gedung di mana Jenderal Go berada.
Namun Cheng justru harus berurusan dengan anak buahnya yang ada di lantai bawah. Kembali pada Qin yang berhasil ditawan oleh Yuan. Qin yang telah terkena banyak anak panah pun tidak luput dari siksaan. Ia diinterogasi tentang keberadaan Cheng. Namun Qin malah menceritakan siapa sebenarnya Cheng. Cheng adalah seorang pejuang bagi kerajaan mereka. Di masa itu, Cheng masih bisa melihat. Ia terkenal dengan jurus sepasang tangannya dan sebuah pedang pendengar angin. Namun sebuah wabah membutakan kedua matanya. Kembali ke Cheng yang telah mengalahkan anak buah Jenderal Go. Ia naik ke atas loteng untuk bertemu sang jenderal. Tapi lagi-lagi ia dikurung oleh anak buahnya. Ia lalu berkata bahwa ia adalah Cheng Yi dari barisan serigala Dongsan dan ia pernah bertemu dengan Jenderal Go di sebuah peperangan. Jenderal Go mendengarkannya dari bilik sebuah ruangan. Cheng mengatakan apakah Jenderal Go tahu bahwa Yuan Ying calon menantunya itu orang seperti apa. Ia menceritakan semua yang ia ketahui, namun Jenderal Go menjawab bahwa perkataan Cheng tidak ada buktinya. Cheng mengatakan bahwa ia tetap akan membunuh Yuan Ying walaupun Jenderal Go tidak mempercayai perkataannya. Tak selang berapa lama setelah itu, utusan Jenderal Go mendatangi keluarga Yuan Ying untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kakak Yuan Ying yang bernama Yuan Xiong pun sangat marah pada Ying. Ia kemudian menghukum adiknya dengan sangat keras. Xiong menganggap Ying menghancurkan hasil kerja kerasnya selama 10 tahun. Karena tidak tahan dibilang sampah, akhirnya Ying melawan balik kakaknya dan langsung membunuhnya di tempat. Keesokan harinya, kota Luoyang pun gempar. Qin yang menjadi idola orang-orang di sana pun ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Berita itu pun sampai pada Cheng, sehingga membuat ia sangat terluka. Dengan penuh amarah, Cheng kemudian mendatangi rumah keluarga Yuan yang sedang berkabung. Pertarungan dahsyat pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Cheng mengeluarkan pedang penabur angin andalannya. Semua anak buah Yuan pun dapat dilibasnya dengan mudah. Setelah itu, ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Seorang wanita andalan dari Yuan Ying langsung menyerangnya. Namun tentu saja, wanita ini bukanlah lawan berat bagi Cheng. Dengan menggunakan panah, Yuan Ying mencoba membokong Cheng. Beberapa anak panah pun berhasil melukai Cheng. Namun ketika Yuan Ying mendekat, justru Cheng berbalik menyerangnya. Dan akhirnya, Cheng pun berhasil menegakkan keadilan bagi Nian dan membalaskan dendam dari Qin. Setelah itu Cheng memberikan seluruh emas yang telah ditukar menjadi uang kertas pada Nian. Dari hasil imbalan perburuan penjahat selama 10 tahun.